kami hormati, kami ta'zimi Sayyidil Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar hafizahullah ta'ala, Ki Haji Afifuddin Muhajir hafizahullah ta'ala, para keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukorejo, dan seorang tokoh alumni yang kita hadirkan untuk menyampaikan kisah kenang serta beberapa pesan-pesan nasihat untuk adik-adik para santri. Ki Haji Saiful Islam Payage dari Papua, para hadirin hadirat muslimin muslimat, para santri jamaah Istighosah Jumat Manis, serta para jamaah yang mengikuti secara streaming. Beberapa yang sudah rutin Pondok Pesantren Busnul Ulum As-Surur Cumedak, Sumber Jambi Jember, Musalla Al-Asad, Ajung Kalisat Jember, Masjid Nurul Ma'rifah, Sukokidri, Dedo Ombo Jember, MTS Miftahul Ulum, Banasem Gayam Sapudi, Pondok Pesantren Al-Hidayah Lombok Tengah, Yayasan Riyadhus Shalihin Kadur Pamekasan, Geraha Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin Keropoh Raas, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pengkak Wongsorjo, Iksas Kecamatan Peraya Lombok Tengah, dan telah bergabung bersama kita malam ini jamaah Masjid Syuhada Semposari Jember, serta beberapa lainnya yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Seluruhnya hafizakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa tetap mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih singkatnya, kita dengarkan, kita simak kisah kenang dari Kiai Haji Saiful Islam Payage sedikit sebagai muqaddimah sebelum kehadiran Saiful Islam beberapa tahun di akhir hayat Kiai As'ad Samsul Arifin. Beliau meminta kepada salah seorang alumni, Sariaking kok nak kana asli Papua, putrana tokoh masyarakat, kepala suku Papua, pamuntu kadina. Namun sampai akhir hayat Kiai As'ad tak kunjung menemukan apa yang menjadi harapan beliau dan baru terwujud di masa Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Ini sekedar muqaddimah, nanti mungkin bisa diulas, diceritakan bil ikhtisar karena kita masih ada rangkaian acara yang lain. Demikian, jazakumullah ahsan jaza wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi tafarrada fi mulkihi wa baqa وتقدس في أزليته فلا عين ترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, yang sangat saya muliakan, yang sangat saya ta'zimi, yang sangat saya hormati, para alim ulama, para kiai, para habaib, khusus bil khusus pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, khalifah kita, imam kita, panutan kita, murabbi kita, penggerak kita, yang mulia Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi beserta Ibu Nyai, beserta keluarga besar Ahlul Bait yang sangat saya cintai, yang sangat saya muliakan. Mudah-mudahan guru kita, imam kita, pemimpin kita, mudah-mudahan diberikan sehat wal afiah, lahir batin, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membawa amanah yang sangat berat, membawa pondok pesantren tercinta ini, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, di masa-masa yang akan datang lebih maju, lebih hebat, lebih sukses di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus wakil pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji yang sangat saya muliakan, Afifuddin Muhajir, mudah-mudahan beliau juga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiah, cahaya-cahaya ilmunya terus menyinari kita semua. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar pengurus pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, para guru, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi sangat saya takzimi, yang sangat saya muliakan. Banyak yang dulu ngajari saya alif bata hadir di tengah-tengah kita saat ini. Saya sebenarnya agak kurang pantas untuk berbicara, tidak layak karena saya ini orang yang bodoh. Tapi ini adalah perintah. Saya sebagai santri tidak ada berpikir satu dua kali, tapi sami'na wa ata'na. Perintah Kiai Haji Ahmad Azaim bagi saya adalah perintah abah saya, ayah angkat saya Kiai Haji Ahmad Fawaid, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Samsul Arifin, sehingga saya memberanikan diri untuk berbicara di hadapan para alim ulama, orang-orang yang alim. Mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan guru-guru saya semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, lahir batin dunia sampai akhirat. Yang sangat saya cintai, para undangan, hadirin hadirat teristimewa, teman-teman santriwati, santriwan senasib, seperjuangan, setalam, sepondok, CC yang lain. Ya, CC yang lain yang sangat saya banggakan, yang sangat saya hormati. Pertama,
Guru-guru saya ini sudah banyak yang kenal, tapi ada yang belum kenal. Nama saya sebelum Islam, saya ini mu'alaf, diislamkan oleh yang mulia imam kita, pemimpin kita pondok pesantren, almarhum Kiai Haji Ahmad Fawaid pada tahun 1993. Nama saya sebelum Islam Elimus Payage. Jadi nama saya sebelum Islam Elimus Payage. Elimus Payage. Jadi ini panjang ceritanya ini. Ini mau dengar cerita sampai jam berapa ini? Sampai subuh? Oh, saya nggak sanggup kalau sampai subuh ini. Tapi sekitar tahun 1993, tahun yang bersejarah bagi saya. Dan tadi mukaddimah sejarah tarikh tentang saya, apa yang sudah disampaikan oleh murabbi kita Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi. Jadi ceritanya ada wali santri. Ada wali santri namanya Haji Bahar. Haji Bahar ini orang Probolinggo tapi kerja di Papua. Ya, Papua ini dekat, ini sampingnya Asem Bagus. Ini ya dekat sini. Kalau hanya 5 jam, tapi 5 jam itu naik pesawat. Jadi kalau transit bisa 6 sampai 7 jam. Jadi saya kadang 1 minggu itu bisa 3 kali penerbangan. Saking seringnya kalau sudah di atas, pantat saya itu sampai panas. Karena saking lamanya di atas pesawat itu. Jadi luar biasa, Indonesia ini sangat luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miniang sampai Rote. Ya. Jadi sangat luas. Jadi dari Papua kerja di sana Pak Haji Bahar itu. Saat itu memondokkan putranya ke pondok pesantren tercinta kita, pondok yang sangat luar biasa ini. Saat itu pengasuh almarhum Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau menyampaikan bahwa saya ingin menitipkan anak, mudah-mudahan anak saya bisa dididik di sini biar menjadi anak yang soleh. Terus Kiai As'ad tanya, kamu dari mana? Saya dari Papua. Oh, dari Papua. Yang orangnya hitam-hitam. Terus mayoritas Kristen. Iya, betul. Yang soleh. Terus Kiai As'ad tanya, kamu dari mana? Saya dari Papua. Oh, dari Papua. Yang orangnya hitam-hitam. Terus mayoritas Kristen. Iya betul Kiai. Dari Papua, saya kerja di sana. Oh, kalau kamu ke sini lagi, lihat putramu ke sini, tolong bawakan anak asli Papua, kalau bisa anaknya pendeta. Ini bukti bahwa guru kita itu bukan orang sembarangan. Guru kita itu adalah waliyun min auliaillah.
seorang yang luar biasa. Beliau mengamanahkan. Insya Allah Kiai, saya kalau dapat saya akan bawa. Pulang ternyata alhamdulillah ketemu saya. Dan betul asli orang Papua, kulitnya nggak perlu ditanya lagi ini. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Anak pendeta. Alhamdulillah tahun 1993 saya dibawa sama orang Probolinggo, Haji Bahar di pondok pesantren ini. Sampaikanlah amanah itu karena sampai di sini ya Allah ya Rabb, guru kita Kiai As'ad Syamsul Arifin sudah mendahului kita, sudah almarhum, dan amanah ini disampaikan oleh Haji Bahar kepada Kiai Haji Ahmad Fawaid bahwa dulu pernah Kiai As'ad minta anak asli Papua dan anaknya pendeta, saya bawa ini. Dan saya ingat betul itu. Abah saya Kiai Haji Ahmad Fawaid nggak banyak ngomong, beliau langsung kumpulkan pengurus. Bahasa pertama kali yang keluar, anak saya sudah datang. Anak saya sudah datang. Jadi saya langsung betah, langsung kerasan saya itu. Karena di Papua ini keluyuran, sampai di sini jadi lora saya itu. Jadi makomnya agak tinggi. Jadi aduh. Jadi yang penting jangan lora, jangan luaran ya. Jadi saya ingat betul. Ini sudah Islam belum kata Kiai? Belum Kiai. Oh kalau begitu harus diislamkan ini kan. Ini harus diislamkan, dibacain 2 kalimat syahadat. Dibacain ini 2 kalimat syahadat. Saya agak kesulitan. Bagaimana saya tidak mengenal sama sekali yang namanya huruful hijaiyah. Dari nol, gak ngerti apa-apa, suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, agak kesulitan. Ya, tapi apa yang Kiai baca saya tidak tahu, tapi coba terus. Ya alhamdulillah, walaupun tersendat-sendat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan malam itu juga langsung mau diganti nama. Awalnya Elimus Payage, itu banyak yang ditawarkan. Ada Saiful Ihsan, Saiful Bahar, Saiful Islam, Saiful Rijal. Tapi setelah itu Saiful Islam. Kiai pilih Saiful Islam. Karena Saif itu biar menjadi pedangnya Islam. Pedangnya Islam. Ya. Nah, kata Kiai, Elimusnya nggak dipakai, Payagenya pakai. Jadi Saiful Islam, Payage. Sama saya tambah al, biar agak Arab-Araban sedikit ini. Ya. Jadi Saiful Islam al Payage. Biar kayak Asegaf begitu. Jadi sama saya, jadi Arab Papua. Jadi sama saya kasih. Tapi
Ya alhamdulillah, ternyata itu ada maknanya. Al payage itu maknanya alhamdulillah, payage itu pahala yang gede. Nah, jadi alhamdulillah, jadi saya dapat pahala yang gede terus ini saya ini. Ya. Tapi Kiai Ahmad Fawaid ini wali, Bapak. Pilihan nama itu tidak sembarangan. Ternyata Masya Allah doanya, saya alhamdulillah jadi pedangnya Islam di tanah Papua, alhamdulillah. Dan doa itu sampai sekarang terasa menjadi, ya, untung Kiai nggak ganti rudal Islam. Jadi Kiai Saiful Islam, pedangnya Islam ya. Mudah-mudahan terus menjadi pedang Islam di tanah Papua. Alhamdulillah. Ya nggak nyangka, alhamdulillah saya jelek-jelek ini ketua MUI Provinsi Papua. Jadi alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu pondok. Barokahnya guru, barokahnya kiai, barokahnya pondok pesantren ini. Yang saya ini bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi begitu terasa, begitu tersentuh, merasakan apa yang saya rasakan. Karena barokahnya pondok pesantren. Dan alhamdulillah kemarin juga saya sudah diamanakan sebagai ketua PWNU Provinsi Papua. Jadi ketua MUI, ketua PWNU. Nah, nggak tahu besok itu ketua apa lagi saya ini. Tapi itu doa-doa dari guru-guru kita yang alhamdulillah sekarang kita merangkai dengan haul-haulnya. Alhamdulillah saya merasakan luar biasa. Sehingga setelah nama saya diganti, langsung suruh ngaji. Ngaji, saya ingat betul ngajinya di Kiai Ustadz Mu'in. Beliau ini guru saya. Beliau ngajarkan ada raja maha kaya. Masya Allah, beliau ini awet muda, beliau ini. Masih muda, tapi muridnya sudah jenggotnya udah putih nih Ustadz. Ini jadi guru-guru saya ini masih awet muda ini luar. Masya Allah, mudah-mudahan guru sehat selalu. Ya. Jadi ya alhamdulillah saya murni cetakan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ya. Sehingga saya ingin menyampaikan kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pondok Pesantren Sukorejo ini sempurna, sangat sempurna. Pondoknya terkenal, kiainya terkenal, luar biasa. Kita bangga, kita gembira karena kita bisa berada di pondok pesantren yang sangat besar, guru-gurunya luar biasa, dan pengasuhnya sangat luar biasa. Ketika saya diundang ceramah di Kalimantan, ceramah di Sumatera, ceramah di Bali, ceramah di Papua, ditanya alumni mana, keluaran mana, santri mana, saya selalu menyampaikan saya adalah murni produk Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
Dan saya bangga gembira ternyata seluruh seantero Nusantara ini mengenal pondok kita, pondok tercinta ini, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Maka kita santri ini tidak boleh minder. Kita punya pesantren yang luar biasa, guru yang luar biasa. Dan tingkatnya tingkat nasional, pahlawan nasional, luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin? Semuanya mengenal. Oh, Ustadz Payage santrinya Kiai As'ad. Oh, Ustadz Payage santrinya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Begitu gembira, bahagia. Maka mudah-mudahan kita terus membawa kegembiraan ini sampai kapanpun. Amin. Ya. Sehingga saya berpikir momentum haul ini ada dua amanah yang memang dititipkan oleh guru-guru kita. Amanah yang pertama adalah hifdzud diniyah, menjaga agama ini. Menjaga agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Ini titipan dari Kiai Samsul Arifin. Ini adalah titipan dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Ini adalah titipan dari Aba Kiai Haji Ahmad Fawaid As'ad Samsul Arifin. Bagaimana santri-santri Sukorejo ini bisa membawa di pundaknya, menjaga agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Makanya ya, alhamdulillah saya di Papua selalu memfilter mana ini paham-paham, aliran-aliran, sekte-sekte yang bertentangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yang bertentangan dengan bangsa Indonesia, kita selalu memfilter. Dan itu adalah amanah dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Ya. Yang kedua adalah menjaga hifdzul watoniyah, menjaga kebangsaan, menjaga negara yang sangat besar ini. Dan itu saya rasakan. Papua ini termasuk negeri yang kaya raya, Bapak Ibu. Negeri yang sungguh luar biasa. Emasnya emas terbaik. Nikelnya nikel terbaik. Kayunya kayu terbaik. Dan pulaunya 2 kali Pulau Jawa. Terbesar. Tapi penduduknya kecil. Sehingga alam yang begitu besar. Sehingga sering menjadi rebutan-rebutan dari negara luar. Agar Papua itu bisa memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi saya sebagai santri Kiai As'ad Samsul Arifin yang diamanakan menjaga bangsa ini, sebagai guru adalah pahlawan nasional, maka saya akan menjaga negeri Papua itu, tanah Papua itu sampai kapanpun menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak ada diberikan kesempatan kepada siapapun untuk merongrong kesatuan dan kebersamaan bangsa yang sangat kita cintai, bangsa Indonesia. Minta doanya mudah-mudahan Papua ini terus bersama negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, oleh karena itu mohon maaf
saya pikir ini adalah insya Allah ada yang nanti jadi kiai, ada yang jadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional. Oleh karena itu saya hanya titip ungkapan yang mengatakan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, belajarlah. Ya, ini kita mesti memahami bahwa belajar ilmu maksudnya, belajarlah. Makanya ya alhamdulillah dulu saya kalau dia dikasih sama guru di madrasah pulang itu langsung saya hafalkan. Selalu hafalkan. Jadi setelah isya itu saya mutolaah. Kamar saya di F14. Jadi kamar saya di F14. Jadi ada ceritanya. Dulu sama Kiai suruh taruh di tepas gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak tepas ini banyak yang helap gitu. Jadi kata Kiai jangan di tepas. Suruh di pondok aja. Taruhlah di kamar F14. Jadi belajar biar berbaur dengan santri. Berbaur dengan santri. Jadi saya di F14 setelah isya selalu mutolaah. Belajar. Nahunya, sarafnya, tajwidnya. Ya selalu belajar, hafal-hafal. Tapi guru-guru yang ada sini mohon maaf, saya bukan siswa yang selalu juara satu. Ya santri yang ya biasa-biasa saja. Santri yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu juara satu. Tapi saya yakin insya Allah pondok pesantren ini barokahnya besar. Pondok pesantren ini barokahnya besar. Kalau kita belajar saja terus, insya Allah kita sudah di masyarakat. Itu insya Allah apa yang kita pelajari, itu keluar sendiri Pak. Datang sendiri. Itu memori-memori yang kita belajar. Itu muncul sendiri. Ya. Makanya kalau kita di pondok ini tidak pernah isi memori kita, itu kalau sampai di masyarakat, apanya yang mau dikeluarkan itu? Nah itu juga jadi masalah. Jadi alhamdulillah kita dulu belajar terus. Jadi Kiai pengasuh saya minta maaf di kesempatan yang baik ini. Saya dulu nakalnya hanya main bola Kiai. Jadi di Bindung saya dulu. Dulu itu kita bisa main bola itu suatu nikmat yang luar biasa. Ya. Kalau sekarang katanya boleh ya main bola ya. Waduh luar biasa itu anugerah. Kita dulu kalau ketahuan main bola digundul. Digundul itu diberdirikan di atas. Dijemur di. Jadi saya pernah main bola. Terus ada keamanan. Ada keamanan, lari kan. Lari. Wah, teman saya ini lari semua. Saya lari juga. Wah, udah enak ini wah. Berarti nggak ketahuan ini. Udah aman udah, insya Allah nggak ketahuan keamanan ini. Udah setelah itu pulang, maghrib ada surat panggilan dari keamanan. Maghrib ada surat panggilan dari keamanan.
Saiful Islam menghadap ke kantor keamanan. Saya menghadap, kamu tadi main bola ya? Iya. Kok Pak Ustadz tahu? Ya gimana, nggak tahu, kamu sendiri hitam itu dari jauh saya udah tahu. Nggak perlu saya ketemu kamu, saya tahu itu udah, oh itu Pak Yagi, itu Papua itu. Ya, aduh, ya beruntunglah bisa main bola sekarang itu ya. Tapi ya kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan untuk ta'allum, karena saya yakin betul al ilmu bita'allum, la bin nasab. Ya, itu betul, ilmu itu dengan belajar. Mau tak belajar tak bisa. Engki ongku tak bisa. Billahi tak bisa. Siapapun anaknya mau tak ajar tak bisa, wallahi. Belajar itu kunci sukses. Tak ada, waduh, suruh baca tahlil, aduh tak bisa, tak ada itu. Siap itu harus santri itu. Dan itu nggak ada kalau sudah di masyarakat, nggak ada waktunya untuk kita nggak siap. Suruh baca tahlil siap, suruh ceramah siap, suruh apa saja harus siap. Karena itulah ciri khas santrinya Kiai As'ad Samsul Arifin. Pak Kiai mungkin sudah cukup. Ya, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya dapat barokah Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Pondok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد